Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa ba'd. Para pecinta bahasa Arab yang saya muliakan, kembali lagi kita akan belajar mengenai kaidah-kaidah bahasa Arab. Semoga tidak bosan. Yang kali ini insyaallah kita akan belajar mengenai al-fi'lul mu'rab. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan mengenai at-ta'rif atau definisi tentang al-fi'lul mu'rab. Al-fi'lul mu'rab huwa al-fi'lu alladhi tataghayyar harakatu akhirih bitaghayyur wad'ihi fil kalam wa bisababi al-awamil ad-dakhila alaih. Yang kurang lebih artinya, fi'il mu'rab adalah fi'il atau kata kerja yang berubah-ubah harokat akhirnya. Karena apa? Karena perubahan posisinya di dalam kalimat dan disebabkan oleh amil yang mempengaruhinya. Dari definisi ini, mari kita tarik beberapa istilah yang kira-kira asing ya untuk kita. Pertama ada istilah mu'rab. Mu'rab adalah kata yang berasal dari kata i'rab. Dan sebagaimana kita tahu dan sudah dibahas juga di bab sebelumnya bahwasanya i'rab adalah harokat akhir sebuah kata. Maka yang dimaksud mu'rab di sini adalah kata yang berubah-ubah harokat akhirnya. Kedua, yaitu istilah awamil atau amil bentuk tunggalnya. Artinya adalah hal-hal yang merubah dan menentukan i'rab suatu kalimat. Kalau untuk fi'il, biasanya amil itu berupa huruf-huruf ya teman-teman, huruf-huruf yang nantinya akan menjadikan i'rab fi'il itu apakah menjadi nasab, apakah menjadi jazam ataukah rafa. Itu amil. Jadi amil adalah hal-hal yang merubah dan menentukan i'rab suatu kalimat. Baik, kita lanjut ke dalam penjelasannya. Kalau tadi disebutkan di dalam definisi bahwasanya fi'il mu'rab atau kata kerja mu'rab adalah kata kerja yang harokat akhirnya berubah-ubah. Sedikit mengulas bahwasanya kata kerja atau fi'il di dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3. Pertama ada fi'il madhi, ada fi'lul mudhari', ada juga fi'lul amr. Fi'lul madhi dan fi'il amr ini merupakan fi'il atau kata kerja yang harokat akhirnya tidak berubah. Atau dalam istilah nahwu atau dalam istilah kaidah bahasa Arabnya disebut mabni. Jadi fi'il madhi dan fi'il amr merupakan fi'il yang tidak berubah harokat akhirnya atau fi'il mabni. Lalu dari ketiga jenis fi'il ini tersisalah fi'il mudhari'. Maka fi'il mudhari' lah yang terkategorikan sebagai fi'il mu'rab atau fi'il yang berubah harokat akhirnya. Jadi teman-teman tidak perlu menghafal lagi jika disebutkan istilah fi'il mu'rab, berarti yang dimaksud artinya adalah fi'lul mudhari'. Apa sih fi'il mudhari' itu? Mungkin ada teman-teman yang pernah belajar tapi yang belum, mari kita ulas kembali. Fi'il mudhari' simpelnya adalah kata kerja yang menunjukkan masa sekarang dan masa yang akan datang, atau suatu pekerjaan, suatu kata yang menunjukkan pekerjaan yang sedang dilakukan atau yang akan dilakukan. Lalu bagaimanakah kita dapat mengenal atau mengidentifikasi yang manakah fi'il mudhari' di dalam satu kalimat? Maka untuk itu kita harus mengetahui ciri-ciri dari fi'il mudhari' dulu. Apakah ciri-ciri fi'il mudhari' itu? Ciri-ciri fi'il mudhari' yang pertama adalah fi'il mudhari' menunjukkan kata kerja yang sedang dikerjakan saat sekarang atau yang akan dikerjakan, yang menunjukkan masa yang akan datang. Kedua, ciri fi'il mudhari' adalah fi'il mudhari' dapat didahului oleh huruf sa atau dengan huruf saufa. Ciri selanjutnya yang bisa kita gunakan dalam menganalisis atau mengidentifikasi fi'il mudhari' di dalam sebuah kalimat adalah fi'il mudhari' diawali dengan salah satu dari keempat huruf hamzah, nun, ya, dan ta, atau biasa disingkat dengan
anaitu atau anita juga boleh. Baik, untuk lebih memudahkan teman-teman memahami yang seperti apa fi'il mudhari itu, di hadapan teman-teman sekarang sudah ada satu paragraf teks bacaan yang di dalamnya terkandung fi'il mudhari'. Teman-teman boleh perhatikan kata-kata yang sudah bergaris bawah. Kata-kata yang bergaris bawah ini merupakan fi'il mudhari'. Mana contohnya? Pertama, yu'adzinu. Yu'adzinu adalah fi'il mudhari'. Dari mana kita tahu bahwa kata yu'adzinu adalah fi'il mudhari'? Jawabannya adalah karena ada salah satu ciri dari fi'il mudhari', yaitu fi'il mudhari' diawali dengan salah satu huruf yang 4, anita tadi ya. Yu'adzin di sini diawali dengan huruf ya, maka tidak lain dan tidak bukan yu'adzinu merupakan fi'il mudhari'. Contoh lain yang bergaris bawah adalah yadhhabun. Ini juga diawali dengan huruf ya. Kemudian ya'malu juga fi'il mudhari' yang diawali dengan huruf ya. Kemudian ada lagi tahfadhu. Nah, di sini tahfadhu, kata tahfadhu merupakan fi'il mudhari' yang diawali dengan huruf ta, tahfadhul adzan. Kemudian ada lagi ahfadhu. Nah, ahfadhu juga fi'il mudhari' yang diawali dengan hamzah. Yuqimu juga fi'il mudhari' yang diawali dengan huruf ya. Lainnya ada tahfadhu, ahfadhu, dan lain-lain sebagainya. Maka fi'il-fi'il seperti inilah yang bisa disebut sebagai fi'il mudhari'. Hasanan, kita lanjut pembahasannya ke i'rab fi'il mudhari'. Sebagai fi'il mu'rab yang berubah-ubah harokat akhirnya, fi'il mudhari' memiliki 3 perubahan atau 3 i'rab. Yang pertama adalah i'rab rafa' yang ditandai dengan harokat dhammah. Fi'il mudhari' dikenai hukum i'rab rafa' ketika fi'il mudhari' tidak didahului oleh amil nasab ataupun amil jazm. Sebagaimana kita tahu bahwasanya amil adalah hal-hal yang menentukan i'rab suatu kata, maka ketika fi'il mudhari' tidak diawali dengan amil nasab, hal-hal yang mewajibkan nasab ataupun amil jazm, hal-hal yang mewajibkan i'rab jazm, maka fi'il mudhari' tersebut haruslah dihukumi dengan i'rab rafa' yang ditandai dengan dhammah. Kita masuk ke dalam contoh. Yaqra'u hamdani kutubal adabi. Yaqra'ul hamdani kutubal adabi, yang artinya dua Hamad membaca buku-buku sastra. Kita perhatikan di sini. Di dalam kalimat ini manakah yang disebut dengan fi'il mudhari'? Betul. Kata berwarna merah dan bergaris bawah merupakan fi'il mudhari'. Cirinya adalah kata ini diawali dengan salah satu huruf mudhara'ah yang 4, anita, yaitu di sini huruf ya, yaqra'u. Lalu kita lihat lagi, apakah sebelum fi'il mudhari' ada amil nasab ataupun amil jazm? Jawabannya tidak. Maka ketika fi'il mudhari' tidak didahului dengan amil nasab ataupun amil jazm, ia haruslah beri'rab rafa' yang ditandai dengan dhammah, maka bacanya harus yaqra'u. Begitupun contoh yang kedua, nashrabul qahwata fil maqha. Nashrabul qahwata fil maqha. Kami minum kopi di kafe. Manakah di dalam kalimat ini yang disebut dengan fi'il mudhari'? Betul. Kata merah bergaris bawah yaitu nashrabu merupakan fi'il mudhari'. Cirinya adalah kata ini didahului dengan salah satu huruf mudhara'ah yaitu nun, nashrabu. Lalu kita lihat, apakah di depan fi'il mudhari' ini, di depan kata nashrabu ada amil nasab ataupun amil jazm? Jawabannya tidak. Maka dalam keadaan seperti ini, fi'il mudhari' haruslah dihukumi i'rab rafa' yang ditandai dengan dhammah. Kita baca nashrabul qahwata fil maqha.
nashrabu, bukan nashroba ataupun nashrab. Kedua, i'rab fi'il mudhari adalah i'rab nasab yang ditandai dengan tanda fathah. Kapankah fi'il mudhari dikenai hukum i'rab nasab? Yaitu ketika fi'il mudhari didahului dengan amil nasab. Ketika fi'il mudhari didahului dengan hal-hal yang mewajibkan dia untuk beri'rab nasab. Manakah amil nasab itu? Amil nasab itu contohnya seperti an, lan, idzan, kai, lamu ta'lil, hatta, dan lain-lain sebagainya. Jika fi'il mudhari didahului oleh huruf-huruf ini, an, lan, idzan, dan lain-lain sebagainya, maka hukum fi'il mudhari haruslah nasab. I'rab fi'il mudhari haruslah nasab yang ditandai dengan harokat fathah. Kita lihat contoh. Turidu Fatimatu an taqra'a kutubal adabi. Turidu Fatimatu an taqra'a kutubal adabi. Manakah di dalam kalimat ini yang termasuk fi'il mudhari'? Ya, ada kata turidu, ada kata taqra'. Tapi mari kita perhatikan fokus di kata-kata yang berwarna merah dan bergaris bawah, yaitu kalimat taqra'. Kita lihat sebelum fi'il mudhari' taqra' ini ada huruf-huruf yang dikategorikan ke dalam amil nasab, yaitu an yang berwarna hijau. Maka ketika fi'il mudhari' didahului oleh amil nasab, yang dalam hal ini adalah an, fi'il mudhari' haruslah beri'rab nasab karena ada amil nasab. Amil nasab, maka fi'ilnya harus nasab yang ditandai dengan fathah. Maka bacanya adalah an taqra'a, bukan taqra'u lagi, tapi an taqra'a karena sudah didahului oleh huruf an sebagai amil nasab. Begitupun contoh yang kedua, kita lihat di sini lan adhaba ila dzalikal makan. Saya tidak akan pergi ke tempat itu. Lan adhaba ila dzalikal makan. Kita fokus kepada kata merah bergaris bawah, yaitu adhab. Adhab di sini didahului oleh huruf lan yang merupakan salah satu daripada amil nasab. Oleh karenanya, kata adhaba haruslah beri'rab nasab karena ada amil nasab sebelumnya yang ditandai dengan nasabnya dengan harokat fathah. Maka bacanya adalah lan adhaba, bukan lagi adhabu tapi lan adhaba karena didahului oleh amil nasab. Oke, i'rab fi'il mudhari yang ketiga adalah i'rab jazm yang ditandai oleh harokat sukun. Lalu kapankah fi'il mudhari dikenai hukum i'rab jazm? Yaitu ketika fi'il mudhari didahului dengan amil jazm atau huruf-huruf yang memerintahkan agar fi'il itu menjadi i'rab jazm. Manakah amil jazm itu? Amil jazm adalah seperti lam, lamma, lamun nahi, lamul amr, dan lain-lain sebagainya. Ataupun selain huruf-huruf yang tadi, lam, lamma, la nahi, lam amr, i'rab fi'il mudhari menjadi jazm juga ketika ia didahului dengan haraf syarat, huruf-huruf syarat, yaitu in, lau, dan lain-lain sebagainya. Maka ketika fi'il mudhari didahului oleh amil jazm ataupun huruf-huruf syarat, maka ia haruslah beri'rabkan jazm yang ditandai dengan harokat sukun. Mari kita berfokus lagi kepada contoh. Di sini ada lam arji' minal jami'ah. Lam arji' minal jami'ah. Saya belum pulang dari kampus. Kita fokus kepada kata yang berwarna merah bergaris bawah, yaitu arji'. Kata arji' fi'il mudhari' di sini didahului oleh salah satu amil jazm, yaitu lam. Maka ketika didahului dengan amil jazm, fi'il mudhari haruslah dibaca jazm yang ditandai dengan harokat sukun. Lam arji', bukan lam arji'a atau lam arji'u, tapi lam arji'. Begitupun contoh yang kedua,
In tajtahid tanjah. In tajtahid tanjah. Jika kamu rajin, maka kamu akan berhasil. Fi'il mudhari tajtahid di sini juga didahului dengan salah satu huruf syarat yang merupakan juga amil jazm, yaitu huruf in. Oleh karenanya kata tajtahid sebagai fi'il mudhari yang didahului oleh amil jazm, ia haruslah beri'rab jazm, dibaca jazm dengan tanda sukun. Jadi bacanya in tajtahid, bukan in tajtahidu atau in tajtahida, tapi in tajtahid tanjah. Jadi sekali lagi, i'rab fi'il mudhari itu ada 3. Yang pertama adalah i'rab rafa ditandai dengan dhammah, kedua i'rab nasab ditandai dengan fathah, dan ketiga adalah i'rab jazm yang ditandai dengan sukun. Fi'il mudhari beri'rab rafa adalah ketika ia tidak didahului dengan amil nasab ataupun amil jazm. Kedua, i'rab nasab, fi'il mudhari beri'rab nasab adalah ketika didahului dengan amil nasab. Contohnya seperti an, lan, idzan, kai, dan lain-lain sebagainya. Begitupun i'rab jazm, fi'il mudhari beri'rab jazm ditandai dengan sukun adalah ketika fi'il mudhari didahului oleh amil jazm. Contohnya seperti lam, lamma, ataupun huruf-huruf syarat seperti in, lau, dan lain-lain sebagainya. Wasolna ila nihayatul mawdu'. Cukup sekian penjelasan mengenai fi'il murab. Semoga teman-teman mengerti dan semoga pembahasan ini bermanfaat untuk menambah khazanah mengenai kaidah-kaidah bahasa Arab untuk teman-teman sekalian. Syukran lakum alal ihtiman wal mutaba'ah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.